Jatim kan, misalnya juga di Jawa Tengah, kemudian juga di di KJ atau di Jakarta dan juga di daerah yang lain. Pendek kata PDIP, PKB mencoba mencari kesamaan sedekat mungkin untuk bisa memperkuatlah kemenangan kita di Pilkada. Nah, termasuk di Jawa Timur, PKB, PDIP ini kan dua kekuatan besar yang masing-masing punya basis elektoral yang sangat berbeda, tetapi memiliki irisan yang sangat dekat. Ya, kalau kemudian dua pihak ini disatukan, apalagi dengan dinamika politik di Jawa Timur yang sudah berbeda dengan ketika Ibu Khofifah maju sebagai gubernur yang pertama ya. Saya kira ya kita punya peluang kemenangan lebih besar. Kita bilang berkali-kali seperti ini. Jawa Timur berhak untuk dipimpin oleh seseorang atau figur yang bersih, yang tidak punya beban apa aja, yang nggak punya beban masa lalu, nggak punya juga beban di masa yang akan datang, yang nggak akan disandra oleh apapun. Jadi ini adalah kesempatan rakyat Jawa Timur untuk buka telinga, buka mata, dan itu bisa dilihat ketika survei elektabilitas incumbent ya, itu kan tidak atau kurang dari 50%. Sebenarnya ini cukup mengkhawatirkan toh, harusnya kalau incumbent kuat mestinya ya di atas 50% dong, tapi kan ternyata juga masih di bawah 50%. Itu artinya apa? Rakyat Jawa Timur masih menunggu kalau ada opsi lain, ada alternatif, figur-figur lain. Nah, ini kita sedang matangkan. Apakah figur lain itu Ibu Risma dan Kiai Ya, Mustamar? bisa aja karena usulan-usulan juga ada. Nah, ini nanti kan kita akan ya cek lagi ya ke akar rumput. Makanya kita itu tidak gerusa-gerusu karena cara PKB itu kan pasti akan kita cek kepada pendukung, baik itu struktural, bagaimana ranting kita nanti akan bekerja memenangkan, tetapi juga bagaimana pesantren, para kiai memberikan respon pada nama-nama yang diusulkan oleh beberapa pihak itu. Jadi nanti kita akan coba bikin simulasi itu. Ya. PKB dengan PDIP ini sahabat lama, saudara lama, dan memang secara nilai kita mengusung nilai-nilai yang hampir sama dengan PDIP, kerakyatan. Nah, untuk pilkada tentu kami menyambut baik apa yang disampaikan oleh PDIP untuk melakukan kolaborasi atau koalisi dengan PKB di 3 provinsi tersebut. Cuman perlu saya sampaikan bahwa untuk DKI Jakarta sesuai aspirasi DPW DKI, Pak Anies calon gubernurnya. Untuk Jawa Tengah, sesuai aspirasi yang disampaikan oleh pengurus DPC dan DPWC Jawa Tengah, ingin mengusung Yusuf Hudori menjadi calon gubernur. Ya, untuk Jawa Timur memang sedang dibahas siapa yang nanti akan maju bersama PDIP. Dan perlu diketahui di Jawa Timur PDI dan PKB adalah pemenang 1 dan 2 yang mesinnya sangat kuat. Tinggal mencari figurnya. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan segera bisa diputuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur di koalisi PKB, PDIP, dan partai lainnya di Jawa Timur. Saya pikir itu. Makasih Delvira. Mantan Kapolda atau mantan Panglima, yang jelas PKB dua-duanya mempertimbangkan. Asal bukan mantan kiai. Jelas yang mau maju itu kiai, bukan mantan ini. Kiai Yusuf Hudori yang maju, bukan mantan kiai. Tapi Kiai Yusuf Hudori bukan mantan Kapolda, bukan mantan Panglima, tapi kiai. Dari pondok pesantren besar namanya Pesantren Api Magelang dan populer di Jawa Tengah. Oleh sebab itu kami ngajak partai-partai yang lain menawarkan juga untuk dibahas bersama-sama. Kami mendiskusikan, ini baru diskusi awal. Memang untuk calon gubernur kita belum memiliki nama. Tapi untuk calon wakil gubernur, PKB merekomendasikan Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, Ya Acep Adang Ruhiat, keluarga dari Cipasung, adik dari
pendiri PKB Kiai Ilyas Ruhyat sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Dan saya pastikan siapapun nanti gubernur yang berdampingan dengan Kiai Cep Adang Ruhyat, insya Allah dia yang menang. Itulah kira-kira. Untuk Jakarta gimana, Gus? Nah, untuk Jakarta masih tetap Apa, masih belum terlalu beranjak ini dinamikanya, tapi yang jelas alhamdulillah Nasdem juga sudah mendukung Pak Anies, PKS dengan Mas Anies, PKB dengan Mas Anies, artinya makin besar. Cuman cara mengambil keputusan yang masih belum. Gus kan kemarin malam kan Ya biasanya cara ngambilnya kan duduk bersama gitu. Ini gimana cara votingnya nanti? Gus kan kemarin malam kan juga Nasdem, PKB dan PKS itu bertemu ya Gus. Nah ini apakah ada pembicaraan terkait Pilgub Jakarta mungkin kapan nih ketemunya atau Ya enggak? ada pembicaraan lewat pantun ada kan semalam. Iya, maksudnya secara mampir ke Sudirman. Tapi kalau Jangan duduk lupa bersama, Sohibul Gus. Iman kan itu. Ada rencana bertemu duduk bersamanya kapan nih kira-kira? Nah, justru untuk di situ membahas tuh Cawagup? siapa yang akan memulainya, bagaimana polanya, apakah Pak Anies ikut di situ atau tidak, ya justru di situ itu seninya masih bicara di DKI. PKB nggak mau mulai duluan, Gus. Belum ada yang mengajak bertemu, Gus. Iya. PKB nggak mau mulai duluan, Gus. Iya. Ngajak bertemunya. Iya Gus. PKB jadi Kan PKB inisiator yang gitu. mengusung Pak Anies duluan nih, siapa tahu juga. Ya Ayo nanti kita cari akan calon. kita pertimbangkan untuk bisa duduk bersama setelah lihat konstelasi yang lain, sebab konstelasi yang lain belum muncul. Oh, nunggu dari Hanya yang- Pak Anies di DKI ini, hanya Mas Anies, nggak ada yang lain. Bahkan anak presiden, Gus. Nggak cukup, belum cukup umur. Kan udah dibantu. Siapa? Jakarta kan RK. Di Jawa Barat. Surat ini surat. Nanti RK biar sama Pak Cep Adang aja kalau itu Jawa Barat. Kan ada Kalau Pak di Yusuf DKI Hamka. belum, baru Pak Anies. Ada Pak Yusuf Hamka, Baba Alun sama Kaisang. Bapak Alun. Bapak Alun Kaisang di Ya, Jakarta. selamat itu sikap Golkar, tapi kan Bapak Alun perlu kerja keras. Kenapa emang, Gus? Iya, kenapa emang Gus? Iya. Elektoralnya belum ada. Elektoralnya nggak Tapi kelihatan di kalau Pak survei. Anies juga harus ada pasangannya, dan ada PKB ini mengusulkan siapa gitu, apa sudah ada Nah ini kalau calon dari PKB tentu ada banyak. 3 tokoh Gus, 3 nama. Nanti Ciri-ciri kalau Gus. disebut nama, 3 nama siapa mungkin ada? Inisial JM. Ya udah kayak Nasdem nih, Gus. inisial tiga. ide iya nggak Gus, kalau nggak tiga. Wida nggak. Wida sudah nggak apa namanya, nggak akan maju. Beliau nggak berminat di situ. Yang lain masih ada. Pak Hasbiala. Siapa tuh, Gus? 3 nama Gus. 3. Pak Hasbiala udah enggak nih, Kali Gus? lagi kita keluarkan namanya. Gus, artinya memang Sekarang. PKB ini cukup berat ya Gus untuk setuju dengan PKS mengusung Anies Sohibul Iman ini. Oh enggak. Kita tidak ada soal dengan Pak Sohibul Iman. Pak Sohibul Iman, PKS juga teman kita. Maksudnya ini koalisi belum terbentuk paten gitu. Kalau koalisinya sudah paten, bolehlah kita ngomong siapa gubernur dan calon wakil gubernurnya. Kalau di bypass, nanti kan nggak enak dengan partai koalisi yang baru masuk. Kita juga masih mau dengar-dengar Nasdem mau dukung siapa ya untuk wagubnya. Saya semalam sebenarnya belum. Katanya gitu. Benar Gus. Mau berarti ada komunikasi. Ya nggak komunikasi informal saja. Karena Pak SP datang juga kan semalam. Jadi belum siapa wakilnya.